Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Almas Narifda dari NIM 2110058. Di sini saya akan menerangkan dari materi plagiarisme. Plagiarisme sendiri merupakan suatu kegiatan di mana seseorang atau instansi atau organisasi melakukan pencurian ide dan gagasan milik seseorang, kemudian diakui sebagai miliknya sendiri tanpa mencantumkan nama pencipta aslinya dan tanpa izin dari pemilik suatu gagasan tersebut, yang membuat kesimpang siuran dari mana asal sebuah gagasan atau ide didapatkan. Plagiarisme dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dikatakan bahwa plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya sendiri, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Plagiarisme yang biasanya disebut sebagai plagiat adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat maupun sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah-olah sebagai karyanya sendiri. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Jadi plagiat bisa merupakan hak pidana karena mencuri hak orang lain. Di dunia pendidikan, pelaku plagiarisme dapat mendapat hukuman berat seperti dikeluarkan dari sekolah atau universitas. Pelaku plagiat disebut sebagai plagiator. Contoh-contoh hal yang masuk dalam plagiat adalah seperti mencontek, mengambil karya ilmiah dari sumber yang tidak dicantumkan, mengambil karya orang lain tanpa mencantumkan nama pemiliknya, menyalin kata-kata ataupun ide, dan tidak memberi tanda petik dalam instansi kalimat orang lain, memberikan informasi yang keliru dan membuat orang simpang siur, atau merubah kata-kata tetapi menyalin struktur kalimat tanpa menyebutkan sumbernya, menyalin terlalu banyak kata-kata yang diperolehnya tanpa sepengizin sumbernya. Plagiat sendiri terbagi menjadi dua, yaitu plagiasi yang disengaja dan ada plagiasi yang tidak disengaja. Plagiasi yang disengaja yang biasanya disebut dengan intentional plagiaris dan unintentional plagiaris. Plagiasi yang disengaja yaitu mengganti nama, bahan tulisan dari internet ataupun sumber lain untuk bahan makalah, contohnya menyalin karya tulis atau artikel dari internet, memotong dan menempelkan lebih dari satu sumber untuk menghasilkan karya tulis tanpa menyebutkan sumbernya. Plagiat yang tidak disengaja ada menulis kembali dengan serampangan yang membuat orang menjadi absurd dan memberi tanda kutip secara sembarangan dan menyitasi secara serampangan. Contohnya membuang sitasi dan menyitasi secara salah. Definisi plagiat menurut Menteri Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010. Yang pertama adalah plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Plagiator adalah orang perseorangan atau kelompok orang pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan, suatu komplotan, biasa disebut suatu komplotan.
Pencegahan plagiat adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat di lingkungan perguruan tinggi lainnya. Sanksi bagi plagiator ada teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa, dan pemberian nilai yang tidak memadai, dan pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa. Pemberhentian dengan tidak hormat dari status sebagai mahasiswa atau pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program. Integritas akademik adalah nilai-nilai moral yang diterapkan dalam lingkungan. Integritas akademik menyangkut Tritunggal, yaitu keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Etika dan moral mahasiswa yang pertama adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan benar-benar jujur adil, patuh pada norma perguruan tinggi, jaga etika kehidupan kampus di integritas akademik, sehat jiwa dan raga, menuntut ilmu di atas kepentingan pribadi, menjunjung tinggi kebenaran ilmiah. Juga mahasiswa dilarang untuk menempatkan dirinya dalam posisi konflik kepentingan, melakukan kecurangan, memberi ataupun menerima bantuan yang tidak diizinkan, melakukan plagiat karya akademik orang lain, mengakses, membuang, merusak informasi, materi, atau properti orang lain tanpa izin, mengakses, membuang tanpa izin, menyembunyikan atau merusak catatan, file, atau materi akademik dari perpustakaan dan unit pelaksana teknis lain, membocorkan hal-hal yang bersifat rahasia, memakai tanpa izin materi sistem, website, dan perangkat lunak, pendidikan berperilaku tidak sopan yang berkaitan dengan norma-norma moral dan kesusilaan. Jadi beberapa contoh-contoh plagiat ada banyak, yang disengaja maupun tidak disengaja. Contoh dari yang tidak sengaja dengan mengganti nama atau menyalin karya tulis ilmiah demi menyelesaikan tulis ilmiahnya sendiri, dan yang dengan tidak disengaja dengan menulis kembali serampangan catatan karya tulisnya, atau mengganti atau mengambil beberapa kutip, atau tidak memberi tanda kutip dan meletakkan tanda kutip dengan serampangan atau sembarangan. Sekian dari saya materi plagiarisme. Jikalau ada salah-salah kata, saya banyak-banyak mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.